Ya, selamat pagi buat murid-muridku semuanya. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian untuk pagi hari ini? Saya rasa mungkin sehat-sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum masuki bab atau yang nanti kita pelajari, mungkin saya akan terlebih dahulu untuk mengabsen teman-teman semuanya. Yang pertama ada Kevin Arya Pradana. Terus yang kedua ada Muhammad Aldo Firmansyah. Terus selanjutnya ada Atala Malik. Hadir. Selanjutnya ada Esa Hakim. Hadir, Pak. Terus ada Hiri Joko Tapa. Hadir. Ya, sebelum kita masuki materi yang kita pelajari nanti, sebelumnya ada yang sudah tahu untuk materi yang akan nanti Bapak jelaskan untuk pada pertemuan hari ini? Belum, Pak. Mungkin kita akan masuk ke bab 3. Mungkin anak-anak bisa membuka LKS-nya, langsung saja ke bab 3 atau halaman 53, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum memasuki materi yang akan Bapak jelaskan, mungkin dari teman-teman semuanya ada yang sudah tahu apa itu sistem hukum dan peradilan di Indonesia? Belum. Kalau belum, mungkin Bapak akan sedikit memberikan apa itu kompetensi dasarnya dalam bab sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama itu ada bagaimana cara mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya ada menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan atau cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang ketiga adalah kalian semua nanti akan mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Indonesia atau UUD 45 seperti itu. Yang selanjutnya ada nanti kalian akan menelaah atau hasil dari penalaran tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia sesuai dengan UUD 45, atau nanti mungkin Bapak akan memberikan sedikit tugas untuk teman-teman siswa semuanya seperti itu. Mungkin untuk membersihkan waktu dan nanti kalian bisa istirahat lebih awal juga, Bapak akan langsung saja menuju ke yang pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia. Langsung saja, mungkin yang pertama ada makna dan karakteristik hukum. Di Indonesia itu ada beberapa hukum ya yang kita ketahui, tapi itu sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara 45, yaitu dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 145, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat memaksa orang agar menaati tata tertib tersebut. Jadi hukum itu sifatnya sedikit memaksa. Karena kenapa? Karena hukum itu dibuat karena untuk ditaati, dan adanya hukum itu pun sebelumnya sudah ada sebuah permasalahan yang harusnya kita temukan gitu loh. Dan timbullah yang namanya hukum-hukum ini seperti itu. Dikatakan memaksa karena memang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara tersebut, gitu, tanpa terkecuali juga gitu. Lalu menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusmataja menyatakan bahwa hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, di mana tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat seperti itu. Terus ada kutipan lagi dari seorang pakar hukum di luar negeri, yaitu JNT atau JCT Simurakil. Hukum adalah segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang. Adapun menurut
Plato juga seorang filsuf dari luar juga, hukum adalah seperangkat peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur, sifatnya mengikat baik terhadap hakim ataupun masyarakat. Selanjutnya mungkin bisa dibuka di halaman selanjutnya, anak-anak. Berdasarkan pengertian hukum dapat dikatakan hukum memiliki beberapa unsur, yaitu ada beberapa unsur yang dimiliki untuk hukum, yaitu ada 4 untuk unsur-unsur dari hukum itu sendiri. Yang pertama ada suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang berupa perintah atau larangan. Jadi sebuah pergaulan masyarakat di situ pasti ada yang namanya kayak orang itu kayak memerintah atau ada larangan-larangan, seperti misalnya jangan membuang sampah di situ. Itu kan sebuah hukum yang dilarang untuk membuang sampah di situ. Lalu dibuat oleh badan atau lembaga resmi yang berwenang, seperti contohnya mungkin kalau di Indonesia itu ada Mahkamah Konstitusi, terus Mahkamah Agung, terus nanti disahkannya oleh DPR dan MPR, seperti itu. Terus sifatnya itu memaksa, sama seperti yang tadi Bapak jelaskan di di sebelumnya. Hukum itu bersifatnya memaksa karena hukum itu dibuat untuk ditaati, seperti itu. Terus yang selanjutnya adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Jadi setiap hukum itu pasti adanya yang namanya sanksi. Mungkin seperti contohnya hukuman untuk para koruptor gitu loh. Koruptor itu kan merugikan negara, banyak aset negara yang dirugikan oleh para koruptor, seperti itu. Jadi mereka harus ada yang namanya sanksinya. Jadi sanksinya mungkin di penjara ataupun dihukum mati ataupun yang lainnya kan juga bisa, seperti itu. Dan lalu suatu ketentuan hukum itu mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama ada menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan yang lain-lain, sampai kebahagiaan dan kebenaran. Seperti tadi yang Bapak jelaskan di pengertian hukum itu, yang pertama itu kan tadi kan suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia. Jadi kan itu kan sifatnya untuk ya mungkin ada yang dirugikan atau yang diuntungkan juga untuk hukum itu sendiri. Yang selanjutnya ada menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri atau pergaulan masyarakat. Atau pergaulan masyarakat yang dimaksud itu seperti mungkin kayak mungkin kita tidak tahu ada satu orang si A itu tidak mencuri tapi dituduh mencuri, ya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penggolongan hukum. Nah, ini nanti untuk penggolongan hukum sendiri, nanti kalian baca-baca sendiri. Di sini juga udah ada plot-plotannya, kolom-kolomnya. Nanti kan juga dari ada penggolongan hukum, macam-macamnya, keterangan dan contohnya. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak langsung aja, ada beberapa banyak hukum sih yang ada di Indonesia itu sendiri. Nanti ini Bapak akan jelaskan. Yang pertama itu ada hukum perdata. Nah, sambil kalian baca, sambil kalian mendengarkan Bapak juga, di hukum perdata itu sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain, seperti itu. Lebih jelasnya adalah kepada kepentingan perseorangan dari pengertian hukum perdata sama dengan hukum privat. Adapun yang membedakan adalah hukum privat belum tentu hukum perdata, tetapi kalau hukum perdata sudah pasti merupakan bagian dari hukum privat, seperti itu. Adapun juga ciri-cirinya, yaitu pertama adalah mengatur hubungan antara orang satu dengan orang lainnya. Yang kedua ada mengatur hukum keluarga, hukum harta kekayaan atau hukum waris. Terus ada proses pengadilan yang didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, seperti itu. Jadi misalnya ada yang dirugikan dalam contoh mungkin di pembagian harta warisan dan sebagainya, seperti itu. Yang keempatnya itu adalah korban berlaku sebagai penggugat. Yang selanjutnya ada tersangka berlaku sebagai tergugat, seperti itu. Selanjutnya ada hukum dagang atau perniagaan. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dan orang lain ataupun antara orang
orang dan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan. Jadi kalau hukum-hukum ini tuh lebih untuk kalian itu semisal kalian tuh kayak berniaga atau kalian tuh berjualan barang dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya ada hukum pidana. Nah, kalau hukum pidana ini juga sudah banyak banget untuk contoh-contohnya untuk kalian kayak dulu. Eh, Hukum pidana itu untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum. Kembali lagi hukum ini dibuat karena adanya sebuah pelanggaran-pelanggaran dari sebelumnya seperti itu. Untuk ciri-cirinya hukum pidana itu yang pertama ada mengatur hubungan antara anggota masyarakat, terus mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan. Ketika ada pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Yang keempat ada pihak yang dirugikan cukup melapor kepada pihak berwajib atau pak polisi seperti itu dan nanti akan menjadi saksi. Terus selanjutnya ada penggugat adalah penuntut umum atau jaksa seperti itu. Selanjutnya ada hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara seperti itu. Hukum yang mengatur segala tugas atau hak dan kewajiban pejabat-pejabat pemerintahan pusat sampai daerah. Contohnya undang-undang pokok kepegawaian, undang-undang pemilu, undang-undang sistem pendidikan nasional seperti itu. Di Indonesia untuk pelaksanaan hukum yang dijalankan oleh lembaga peradilan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 24 ayat pertama seperti itu, yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adanya badan peradilan menjadi salah satu ciri negara hukum yang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Badan peradilan harus bersifat bebas dan tidak memihak, artinya memberikan perlakuan yang sama pada tiap negara seperti itu. Adapun juga hukum itu memiliki sebuah tujuan yaitu untuk kayak tujuannya seperti itu mungkin nanti kalian juga bisa membacanya di buku ini. Mungkin selanjutnya kalian bisa membuka halaman 56 atau halaman selanjutnya. Adapun juga sumber hukum, jadi hukum itu tetap harus ada sumbernya, misalnya hukum pidana, hukum peradilan dan sebagainya seperti itu. Nah, sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu ada hukum material dan hukum formal seperti itu. Sumber hukum material biasanya itu adalah sebuah keyakinan dan perasaan individu serta pendapat umum yang ditentukan isi dan materi hukum. Isi atau materi hukum material bersumber pada nilai agama, kasusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, serta jiwa bangsa. Substansi dari hukum material masih abstrak sehingga perlu dikonkretkan seperti itu. Konkretasi ini bertujuan untuk hukum sehingga dapat dikatakan bahwa sumber hukum formal adalah perwujudan isi atau materi hukum material menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Ada 5 untuk sumber-sumber hukum itu sendiri. Yang pertama ada undang-undang, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Terus yang ketiga ada jurisprudensi, terus ada traktat, yang selanjutnya ada doktrin seperti itu. Selanjutnya ada tata hukum di Indonesia. Nah, untuk tata hukum di Indonesia ini nanti kalian baca sendiri di LKS kalian di halaman 57. Seperti itu. Berikut adalah tata urutan, mungkin Bapak akan sedikit menjelaskan tata urutan hierarki perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Terus ada Perpu, terus ada peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden, Perpres, peraturan daerah provinsi, terus peraturan daerah kabupaten kota seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit pada mata pelajaran kali ini atau pertemuan kali ini. Mungkin nanti Bapak akan sedikit memberikan kalian tugas atau PR untuk kalian nanti di pertemuan berikutnya akan kalian kumpulkan seperti itu. Nanti kalian bisa mengerjakan LKS di halaman 59 itu yang alternatif penyelesaian seperti itu.
Terus nanti kan juga uji kompetensi 1 itu nanti dikerjakan seperti itu. Selanjutnya